Banjir bandang dan longsor hebat yang melanda Sumatera pada akhir 2025 ini bukanlah bencana biasa. Di balik ribuan rumah yang terendam, jalan-jalan yang terputus, dan ratusan nyawa yang melayang, tersimpan jejak panjang kerusakan lingkungan yang selama ini dibiarkan. Bukan hanya air yang datang menerjang, tapi juga batang-batang kayu besar yang ikut hanyut. Petunjuk paling nyata bahwa ada yang rusak jauh di atas sana. Bukan rahasia lagi, kawasan hulu di Tapanuli termasuk Batang Toru selama bertahun-tahun telah menjadi ladang eksploitasi industri, mulai dari tambang, pembangkit listrik, kebun sawit, hingga hutan tanaman industri. Semuanya masuk ke dalam hutan dan sedikit demi sedikit menyingkirkan pohon-pohon yang semestinya jadi penjaga alam. Sebanyak 12 perusahaan telah masuk radar penyelidikan yang diduga kuat berperan dalam kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Tapi hingga kini, daftar nama mereka belum juga dibuka ke publik. Lalu siapa mereka dan mengapa ditutupi? Walhi bahkan menyebut lebih dari itu. Sebanyak 631 izin konsesi diduga terlibat dalam deforestasi besar-besaran di Sumatera, mulai dari tambang, PLTA, sawit hingga hutan tanaman industri. Akibatnya, hutan-hutan penahan air di Batang Toru, Aceh, hingga Sumbar kini roboh bergantian. Dan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Walhi, kami akan mencoba membahas PT-PT yang diduga berkontribusi dalam bencana ini. Maka dari itu dalam video kali ini bersama Nas Creatify, mari kita mencoba meniliknya satu persatu. Setelah banjir bandang dan longsor hebat menghantam Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, pemerintah mulai buka suara soal penyebab yang sebenarnya. Tidak lagi hanya menyalahkan cuaca ekstrim, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa ada dugaan kuat keterlibatan manusia, lebih tepatnya perusahaan dalam memperparah bencana tersebut. Dalam rapat resmi dengan DPR, Menhub mengatakan bahwa sudah ada 12 perusahaan di Sumatera Utara yang masuk daftar investigasi. Perusahaan-perusahaan ini teridentifikasi melanggar aturan dan dianggap punya peran dalam rusaknya hutan dan lingkungan di wilayah rawan bencana. Penyebabnya bisa bermacam-macam, dari pembukaan lahan yang tidak terkendali, eksploitasi sumber daya alam, hingga penggunaan kawasan hutan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Tim dari Direktorat Penegakan Hukum atau Gakum Kementerian Kehutanan saat ini sedang bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Tak hanya di Sumatera Utara, tim juga menyasar kawasan berdampak lain seperti Aceh dan Sumbar. Tapi untuk sekarang, pemerintah belum bisa menyebutkan siapa nama-nama perusahaan yang sedang diperiksa. Alasannya cukup jelas, hasil investigasi harus dilaporkan dahulu ke Presiden dan DPR sebelum bisa diumumkan ke publik. Menteri Raja Juli juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Presiden sudah menginstruksikan penerbitan besar-besaran terhadap perusahaan yang dinilai merusak lingkungan. Setidaknya, ada sekitar 20 izin konsesi hutan atau izin pemanfaatan kawasan hutan yang luasnya mencapai lebih dari 750.000 hektar yang akan dievaluasi secara ketat. Dan jika terbukti lalai atau melanggar, maka izinnya akan langsung dicabut. Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung juga ikut turun tangan. Mereka membentuk tim khusus untuk menyelidiki apakah ada unsur pelanggaran hukum atau praktik ilegal yang menyebabkan bencana semakin parah. Fokus mereka bukan cuma soal izin, tapi juga soal kemungkinan adanya aktivitas pembalakan liar, pembukaan lahan ilegal, dan penyalahgunaan izin usaha. Dari sisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, langkah serupa sedang dilakukan. Mereka menyebut ada sekitar 8 perusahaan dari sektor kehutanan, tambang, dan perkebunan sawit yang sedang diperiksa lebih dalam. Salah satu alasan penyelidikan ini adalah temuan ribuan batang kayu gelondongan yang ikut hanyut saat banjir terjadi. Dugaan sementaranya, kayu-kayu itu berasal dari wilayah konsesi perusahaan yang berada di daerah hulu sungai. Walhi secara tegas menyebut bencana ini sebagai bencana ekologis. Artinya, ini adalah akibat langsung dari rusaknya alam karena ulah manusia. Menurut Walhi, kerusakan lingkungan di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, sudah sampai pada tahap darurat ekologi. Ini bukan sekedar istilah dramatis. Data yang mereka miliki menunjukkan bahwa dalam 9 tahun terakhir, sejak 2016 hingga 2025, lebih dari 1,4 juta hektar hutan hilang dari 3 provinsi, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Skala kehilangan ini bukan main-main.
Bayangkan 1 juta hektar hutan itu lenyap sebagian besar karena pembukaan lahan oleh perusahaan. Yang terlibat pun bukan 1 atau 2 perusahaan kecil, setidaknya ada sekitar 631 izin usaha yang ikut berperan dalam proses deforestasi ini. Mereka datang dari berbagai sektor, tambang, kebun sawit, hutan tanam industri, proyek panas bumi, sampai kepada pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Semuanya memiliki satu kesamaan, mereka beroperasi di kawasan hulu sungai, tempat seharusnya hutan menjaga keseimbangan air dan juga tanahnya. Ketika hutan di hulu habis, maka air hujan yang deras tak lagi bertahan. Tanah jadi mudah longsor, sungai yang dulunya mengalir tenang jadi meluap dan menghanyutkan apapun yang ada di sekitarnya. Inilah yang terjadi saat banjir bandang datang. Air turun dari bukit dengan kekuatan penuh karena tak ada lagi akar pohon yang menahannya. Di Sumatera Utara, wilayah yang paling rusak adalah kawasan Batang Toru, bagian dari bentang alam hutan larangan Tapanuli. Ekosistem ini dulunya dikenal sebagai salah satu hutan yang paling kaya keanekaragaman hayatinya, termasuk tempat tinggal orang utan Tapanuli yang langka. Tapi kini, kondisinya sudah jauh berubah. Walhi mencatat, dalam 8 tahun terakhir saja, sekitar 72.000 hektar hutan di Batang Toru lenyap, terutama karena aktivitas perusahaan yang berizin. Setidaknya ada 18 perusahaan yang membuka lahan di sana. Dampaknya sangat jelas, yaitu kawasan hulu yang dahulu menjadi rem air alami, sekarang tidak berfungsi lagi. Begitu hujan besar turun, air langsung mengalir deras ke bawah dan menghantam desa-desa. Hal yang sama juga terjadi di Aceh dan Sumatera Barat. Di Aceh, daerah aliran air sungai atau Das Kureng Trumon kehilangan sekitar 43% tutupan hutannya sejak tahun 2016. Das Singkil, yang juga penting, kehilangan lebih dari 60% dalam 1 dekade terakhir. Dan di Sumatera Barat, kondisinya tak kalah memprihatinkan. Das Aye Dingin yang mengalir sampai ke Kota Padang kehilangan ratusan hektar hutan, terutama di bagian hulunya. Direktur Walhi Aceh, Ahmad Solihin menyebut bencana banjir dan longsor kali ini sebagai hasil dari kebijakan yang longgar dan memberi jalan bagi perusahaan untuk mengubah fungsi hutan secara masif. Menurutnya, pemerintah terlalu gampang memberi izin tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Akibatnya, ruang hidup masyarakat yang tinggal di daerah hilir justru jadi korbannya. Direktur Walhi Sumbar, Andre Bustamar, menambahkan bahwa deforestasi, tambang emas ilegal, dan lemahnya penegakan hukum membuat Sumatera Barat jadi langganan bencana alam. Ia menegaskan bahwa kerusakan ini bukan hanya terjadi di atas kertas, tapi bisa dilihat langsung di lapangan. Dia mengatakan banyak tunggul pohon dan kayu besar yang terbawa banjir. Ini bukan dugaan, tapi bukti nyata bahwa ada pembalakan di kawasan hulu. Kayu-kayu itu hanyut karena tak ada lagi hutan yang bisa menahannya. Ini menunjukkan bahwa penebangan hutan bukan cuma masih terjadi, tapi terus berlangsung meski risikonya semakin jelas. Dari semua pernyataan Walhi itu, benang merahnya sangat jelas. Banjir besar yang terjadi bukan sekadar bencana karena cuaca, tapi karena ada peran aktif manusia yang merusak alam. Ketika hutan dibuka seenaknya, ketika aliran sungai terganggu proyek, dan ketika pemerintah membiarkan semuanya berjalan tanpa kontrol, maka bencana tinggal menunggu waktu. Dan waktu itu sudah datang, ribuan orang kehilangan rumahnya, banyak yang harus mengungsi, tanah pertanian rusak, akses jalan terputus, dan ekonomi warga lumpuh. Ini bukan musibah yang datang tiba-tiba, ini akibat dari keputusan dan kelalaian yang dikumpulkan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Walhi menyerukan agar pemerintah berhenti menutup mata, izin yang bermasalah harus dicabut, hutan-hutan yang tersisa harus segera dilindungi. Jika tidak, banjir besar dan longsor seperti ini akan terus terjadi dan korbannya selalu masyarakat bawah yang tidak pernah ikut merusak, tapi selalu jadi yang pertama terkena dampaknya. Di tengah bencana banjir bandang dan longsor yang menewaskan ratusan orang, perhatian publik tertuju pada wilayah Batang Toru, daerah hulu yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan hutan paling penting di Tapanuli Raya. Menurut Walhi, kerusakan parah di kawasan ini bukan terjadi begitu saja. Mereka secara terang-terangan menyebut 7 perusahaan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas rusaknya ekosistem hutan di sana. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Agincourt Resources, pengelola tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan. Yang kedua, PT North Sumatera Hydro Energy atau NSHE, yaitu pengembang proyek PLTA Batang Toru 110 MW. Yang ketiga, PT Pahai Julu Mikro Hydropower, yaitu pembangkit listrik mini hydro di Tapanuli Utara. Yang keempat, PT Sol Geothermal Indonesia, operator proyek panas bumi Sarula.
Yang kelima, yaitu PT Toba Pulp Lestari atau TPL, produsen bubur kertas dan konsesi hutan di Tapanuli. Yang keenam, PT Sago Nauli, yaitu sebuah perusahaan kelapa sawit di Tapanuli Tengah. Dan yang terakhir, PT PN3 Persero, BUMN perkebunan sawit di Tapanuli Selatan. Menurut Walhi, perusahaan-perusahaan ini telah membuka hutan secara besar-besaran dengan alasan legalitas konsesi. Tapi dalam praktiknya, pembukaan lahan mereka justru mempercepat kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai. Dalam laporan Walhi Sumatera Utara, luas hutan yang beralih fungsi akibat aktivitas 7 perusahaan ini mencapai 10.795 hektar. Dari angka itu, PT Toba Pulp Lestari disebut sebagai yang paling luas di antaranya, yaitu sekitar 5.000 hektar lewat program perkebunan kayu rakyat di Tapanuli Selatan. Selanjutnya menyusul di bawahnya adalah PT PN3 dengan total sekitar 4.372 hektar di 2 kebunnya, yaitu Batang Toru dan HP Song. Sisanya tersebar di perusahaan lain, yaitu PT Agincourt 646 hektar, PLTA NSHE 330 hektar, PT Sago Nauli 300 hektar, PT Sol 125 hektar, dan PLTMH Pahaya Yulu sekitar 22 hektar. Jika dihitung dengan kasar, Walhi memperkirakan jumlah pohon yang hilang dari total deforestasi itu setara dengan 5,4 juta batang pohon. Angka ini tentu sangat mencengangkan. Hutan bukan cuma deretan pohon, tapi penyangga air, penjaga tanah, dan rumah bagi ribuan spesies. Begitu hutan itu hilang, air hujan tidak lagi bisa ditahan. Aliran air dari bukit langsung menghantam ke bawah dan menimbulkan banjir yang sangat besar. Salah satu bukti yang paling nyata menurut Walhi adalah banyaknya batang kayu besar yang terbawa arus saat banjir menerjang sungai Batang Toru. Video dan foto yang beredar menunjukkan bagaimana kayu-kayu itu menghambat aliran air dan memperparah kerusakan. Walhi menyebut mustahil kayu sebesar itu hanyut kalau tidak ada penebangan besar-besaran di bagian hulu sungainya. Mereka mencurigai gelondongan kayu itu berasal dari area proyek PLTA Batang Toru milik PT NSHE. Berdasarkan pemantauan di lapangan dan citra satelit, proyek ini telah menyebabkan hilangnya lebih dari 350 hektar hutan sepanjang sekitar 13 km di sisi sungai. Di sisi yang lain, tambang emas PT Agincourt juga tidak luput dari sorotan. Sejak mulai beroperasi pada tahun 2015, perusahaan ini disebut sudah mengubah sekitar 300 hektar tutupan hutan di daerah aliran sungai atau DAS Batang Toru. Bahkan, fasilitas pembuangan limbah tambang mereka, Tiling Management Facility, lokasinya sangat dekat dengan Sungai Aek Pahu, sungai yang mengaliri beberapa desa. Warga sekitar menyebut sejak tambang beroperasi, air sungai sering keruh saat musim hujan. Di sektor kehutanan, PT TPL disebut berperan besar dalam pengalih fungsian hutan menjadi perkebunan kayu industri jenis eukaliptus. Ratusan hingga ribuan hektar hutan berubah menjadi ladang pohon cepat panen. Padahal, hutan alam jauh lebih kuat dalam menahan air dibanding perkebunan tanaman industri. Tidak hanya itu, Walhi juga menyoroti kerusakan yang terjadi di luar wilayah konsesi resmi. Mereka menemukan bahwa kawasan koridor satwa yang seharusnya jadi jalur penghubung antara hutan, seperti antara cagar alam Dolok Sibual Buali dan hutan lindung Batang Toru Blok Barat, telah terdegradasi sekitar 1.500 hektar hanya dalam 3 tahun terakhir. Penyebabnya adalah pembukaan lahan oleh pemegang hak atas tanah atau PHAT yang diduga kuat berkaitan dengan perluasan kebun atau proyek pembangunan lainnya. Direktur Walhi Sumatera Utara, yaitu Riyanda Purba, mengatakan bahwa semua perubahan besar ini tidak bisa lagi dianggap sebagai bagian yang wajar dari pembangunan. Menurutnya, ketika banjir dan longsor terus terjadi di daerah yang sama, itu tandanya ada yang salah. Dan kesalahannya bukan pada hujannya, melainkan pada kerusakan struktur alam di hulu yang dibiarkan berlarut-larut. Walhi menyimpulkan bahwa bencana ini adalah bentuk nyata dari kegagalan negara dalam mengendalikan kerusakan lingkungan. Mereka menilai bahwa eksploitasi hutan dalam skala besar telah dibiarkan begitu saja di kawasan yang seharusnya dilindungi. Padahal, kawasan tangkapan air seperti Batang Toru sangat vital bagi kehidupan ribuan warga yang tinggal di sekitarnya. Seruan Walhi ini bukan sekadar kritik. Mereka mendorong agar semua izin perusahaan yang terbukti merusak lingkungan dicabut. Pemerintah juga diminta untuk benar-benar memperketat pengawasan, bukan hanya menunggu bencana berikutnya terjadi. Karena jika pola ini terus berulang, maka banjir bandang dan longsor bukan lagi hal langka, tapi jadi rutinitas yang menyakitkan bagi masyarakat. Dan pada akhirnya, yang menjadi korban bukan perusahaan atau pemilik modal, tapi warga biasa yang tinggal di bawah kaki bukit.
seiring derasnya sorotan terhadap kerusakan hutan di Batang Toru dan sekitarnya. Beberapa perusahaan yang disebut-sebut Walhi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas bencana banjir bandang angkat bicara. Mereka membantah keras tuduhan yang menyebut aktivitas mereka menjadi penyebab utama bencana. Salah satunya adalah PT Toba Pulp Lestari atau TPL, perusahaan penghasil bubur kertas yang sudah lama beroperasi di kawasan Tapanuli. TPL menegaskan bahwa seluruh kegiatan mereka sudah mengikuti izin resmi dan tidak melanggar aturan apapun. Direktur TPL Anwar Lauden menyatakan bahwa dari total konsesi lahan seluas 167.912 hektar, hanya sekitar 46.000 hektar yang benar-benar digunakan untuk menanam eukaliptus. Sisanya, menurut klien dia, dibiarkan sebagai kawasan lindung dan konservasi. Lebih lanjut, Anwar juga menjelaskan bahwa seluruh kegiatan TPL sudah melewati penilaian dari lembaga independen, termasuk audit untuk standar High Conservation Value atau XCV dan High Carbon Stock atau XCS. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan mempraktikkan prinsip kelestarian lingkungan. Ia menambahkan, hasil audit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada 2022 hingga 2023 menyebut bahwa TPL masuk dalam kategori perusahaan yang taat aturan. Dari sektor pertambangan, PT Agincourt Resources yang mengelola tambang emas Martabe juga memberi klarifikasinya. Mereka membantah bahwa kegiatan tambangnya punya kaitan langsung dengan banjir bandang di Tapanuli. Menurut perusahaan, menyalahkan aktivitas tambang sebagai penyebab banjir adalah kesimpulan yang terlalu cepat dan tidak berdasar. Pihak Agincourt menyebut bahwa penyebab utama bencana adalah hujan ekstrim, sungai yang meluap, dan tersumbatnya aliran air karena tumbukan kayu. Mereka menegaskan, wilayah sekitar tambang Martabe sendiri tidak berdampak banjir seperti yang terjadi di daerah Batang Toru. Bahkan, Agincourt melakukan survei udara dengan helikopter ke wilayah hulu sungai Garoga untuk melacak asal-usul material yang terbawa banjir. Hasil awal menunjukkan adanya longsoran tanah dari tebing-tebing yang diduga kuat sebagai sumber utama lumpur dan batang kayu yang menyumbat sungai. Meski belum menyimpulkan apapun, mereka menyatakan siap mendukung investigasi independen bersama pemerintah, akademisi, dan lembaga lingkungan. Berbeda dengan TPL dan Agincourt, PT North Sumatra Hydro Energy dan pengelola proyek PLTA Batang Toru justru belum memberikan tanggapan resminya. Media seperti Reuters sudah berupaya menghubungi NSHE maupun induk perusahaannya dari Tiongkok, yaitu SDIC Power Holding, namun belum ada jawabannya. Proyek PLTA sendiri memang sejak awal sudah menuai pro dan kontra. Selain karena dibangun di wilayah ekosistem Batang Toru yang kaya dengan biodiversitas, proyek ini juga sempat digugat oleh Walhi pada tahun 2018 karena dianggap mengancam habitat orangutan Tapanuli yang sangat langka. Meski gugatan ditolak di pengadilan, polemik seputar proyek ini tidak pernah benar-benar selesai. Kini, setelah bencana banjir menerjang Tapanuli, PLTA Batang Toru kembali jadi sorotan. Dugaan bahwa pembukaan lahan untuk proyek tersebut turut menyumbang hilangnya hutan kembali mencuat. Belum lagi, munculnya isu lain di media sosial yang menyebut proyek ini terhubung dengan pejabat tinggi negara. Salah satu yang ikut terseret dalam rumor publik adalah nama Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Banyak warganet yang menuding Luhut memiliki keterkaitan dengan TPL, perusahaan yang disebut Walhi sebagai penyumbang deforestasi terbesar di kawasan itu. Namun, tudingan ini langsung dibantah oleh Luhut. Ia menyatakan tidak punya saham dan tidak ada kaitan apapun dengan PT Toba Pulp Lestari. Setelah bencana banjir dan longsor besar di Sumatera mengguncang perhatian publik, Walhi bersama para pegiat lingkungan langsung mengajukan seruan tegas, hentikan semua aktivitas industri ekstraktif di kawasan rawan, terutama di ekosistem Batang Toru. Menurut Walhi, sudah saatnya pemerintah tidak lagi menunda langkahnya. Aktivitas tambang, proyek pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan penambangan hutan industri di wilayah hulu sungai seperti Batang Toru harus dihentikan sementara. Setidaknya sampai ada kejelasan soal perbaikan pengelolaan lingkungan. Kalau dibiarkan, bencana seperti yang baru terjadi bisa terus berulang lagi, dan yang menjadi korban adalah masyarakat. Bukan hanya minta dihentikan, Walhi juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin konsesi yang selama ini diberikan. Jika ada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atau terbukti merusak kawasan hutan, maka izinnya harus dicabut. Tidak perlu ragu, tidak perlu menunggu. Bahkan jika perlu, operasional perusahaan itu dihentikan dulu sambil menunggu investigasi itu tuntas. Lebih dari itu, Walhi juga meminta agar penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
Artinya, siapapun yang terlibat maupun perusahaan besar, BUMN, atau swasta, jika memang terbukti bersalah, harus diproses secara hukum. Karena kalau hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, maka kerusakan akan terus berulang dan tidak akan pernah ada titik selesainya. Walhi juga tidak hanya menuntut aksi reaktif, tapi juga mengusulkan solusi jangka panjang. Salah satunya adalah revisi kebijakan tata ruang, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Menurut mereka, tata ruang selama ini terlalu memanjakan investor lahan hutan dengan fungsi lindung justru dikonversi jadi area produksi dan eksploitasi. Kawasan seperti Batang Toru bukan sekadar bentang alam biasa, itu adalah sistem penyangga kehidupan ribuan warga yang tinggal di bawahnya. Jika kawasan itu rusak, maka banjir, longsor, dan krisis air bersih akan terus menghantui desa-desa di sekitarnya. Bagi Walhi, ini bukan sekadar bencana musiman, ini adalah peringatan keras bahwa kerusakan hutan sudah di luar batasnya. Deforestasi tidak lagi bisa dianggap wajar atau konsekuensi pembangunan. Ini adalah soal nyawa dan masa depan jutaan orang. Data dari para pakar lingkungan menunjukkan bahwa Pulau Sumatera adalah wilayah dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi di Indonesia. Dalam periode 2001 sampai 2024 saja, Sumatera sudah kehilangan sekitar 4,4 juta hektar hutan luas yang bahkan lebih besar dari negara Swiss. Angka ini sangat mengkhawatirkan karena kehilangan hutan dalam skala besar seperti itu pasti sangat berdampak langsung pada iklim, air tanah, dan kerawanan bencana. Dalam pernyataan resminya, Walhi Sumatera Utara menyampaikan duka mendalam atas bencana yang menimpa masyarakat Sumatera Utara dan Sumatera pada umumnya. Tapi lebih daripada itu, mereka juga berharap besar agar negara tidak tinggal diam. Pemerintah diminta segera menepati janji untuk mempercepat evaluasi izin, menindak perusahaan yang bermasalah, dan memulihkan kawasan hutan yang sudah rusak. Jika tidak ada perubahan arah kebijakan, maka bencana ekologis akan terus mengintai di masa depan. Dan harapan mereka sederhana, dan harapan kita juga, hentikan deforestasi, perbaiki pengelolaan hutan, dan prioritaskan keselamatan masyarakat, bukan keuntungan semata. Banjir besar di Sumatera seharusnya jadi titik balik. Pemerintah punya pilihan, membiarkan kerusakan terus terjadi, atau mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan ekosistem, dan warga yang hidup dari tanah dan air di bawahnya. Waktunya untuk memilih.